Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti kamu dan pasukan sudah berhadapan dengan pasukan saya. Ya, akhirnya Megawati dipermalukan oleh kadernya sendiri. Mendagri membongkar bahwasanya 51 dari 152 kader PDIP atau yang diusung PDIP kepala daerahnya kemarin sudah ikut dari hari pertama retreat. Artinya mereka sudah membangkang dari hari pertama kepada Megawati. Dan sekarang sudah hampir masuk semuanya, menyusul hampir seluruhnya masuk ke Magelang. Artinya apa? Mereka membangkang kepada perintah Megawati. Pertimbangannya apa yang kemudian membuat Bang Masinton dan teman-teman semua akhirnya datang ke retret di Magelang? Pertimbangannya seperti yang disampaikan Mas Pram kali ya. Ini kan juga bukan pilihan yang mudah. Iya kan, bukan pilihan yang mudah untuk kita bergabung begitu ya. Namun ada pertimbangan lain yang harus juga kita jaga bersama-sama. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang pembangkangan yang dilakukan oleh para kepala daerah yang merupakan kader partai terbesar di Indonesia atas instruksi ya, Mamak Ketum agar mereka tidak mengikuti retreat di Magelang. Waduh. Tidak hanya satu atau dua ya, tapi semua kepala daerah yang sudah berada di Magelang beberapa hari ini, yang sebelumnya hanya berkumpul di kafe-kafe ya kan, akhirnya pada hari keempat telah merapat ke lokasi retreat. Mantap, akhirnya kalian sadar ya kan. Meskipun tidak ada instruksi dari Mamak Ketum ya, mereka tetap merapat. Mantap, keren, ini baru yang disebut petugas rakyat. Nah, dari fenomena itu teman-teman ya, bisa dilihat bahwa para kader Kebo sudah pada sadar bahwa Mamak Ketum kayaknya memang sedang tidak beres dan tidak layak untuk dipatuhi lagi. Hahaha. Nah, berbeda dengan pendapat banyak netizen ya kan, si Roti Gulung alias si Jomblo Permanen menyebut bahwa pembangkangan yang dilakukan oleh para kader Kebo itu karena dikompor-kompori alias diprovokasi oleh Jokowi. Jadi Jokowi ingin memecah belah kader-kader Kebo. Alah rong. Jokowi lagi. Katanya benci Jokowi. Tapi Jokowi saja yang disebut-sebut setiap hari. Jangan-jangan kamu ini kalau nggak menyebut Jokowi gitu ya, mungkin kontenmu nggak laku gitu loh. Nggak menyerang Jokowi, kontenmu nggak ada yang nonton gitu loh. Jadi kamu jadikanlah alat untuk mencari duit akhirnya. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti kamu dan pasukan sudah berhadapan dengan pasukan saya. Waduh, ngeri kali backsoundnya. Backsoundnya ngeri kali aku dengernya. Retreat tandingan partai terbesar di Indonesia di sebuah kafe di Magelang. Hahaha. Aduh, itu kalau nggak salah tadi ya, backsoundnya itu musik latarnya itu
bukan backsound ya, sebuah adegan di dalam film G30S itu loh. Aduh, ngeri kalau denger gini nih. Lanjut. Bang Masinton Pasaribu, sekarang bupati ya? Lebih takut sama rakyat Tapanuli Tengah atau sama Bu Mega? Pertimbangannya apa yang kemudian membuat Bang Masinton dan teman-teman semua akhirnya datang ke retret di Magelang? Pertimbangannya seperti yang disampaikan Mas Pram kali ya. Ini kan juga bukan pilihan yang mudah. Iya kan, bukan pilihan yang mudah untuk kita bergabung begitu ya. Namun ada pertimbangan lain yang harus juga kita jaga bersama-sama. Artinya ya kalau dihadapkan pada pilihan sayang ibu, sayang istri, kan kedua-duanya pasti sayang gitu. Kan begitu ya. Bayangkan sekelas Bang Masinton, Mas Pramono Rano yang pernah jadi menteri, Bang Masinton aktivis, pemberani. Kalau di TV-TV dia ya kan, itu aja takut, manut, nurut sama instruksi dan arahan Bu Mega ketumnya. Ya kan, disuruh tidak ikut retreat, tunda ya kan. Dan ada beberapa kepala daerah dari kader PDIP tunda juga. Ngeri kan? Jadi nggak kebayang Bapak Presiden Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun di bawah bayang-bayang Ibu Mega. Sama seperti Bang Masinton dan Mas Pramono Rano. Tidak bisa jadi dirinya sendiri. Karena apa-apa harus tanya ibu. Ya kalau zaman orang dulu bilang kasihan pemimpin sekarang dibawa ketiak emak. Lagian aku juga bingung ya. Selama dulu aku belajar S2 Magister Hukum di Universitas Indonesia. Ya dulu aku ngambil di UI itu S2 Magister Hukum HTN, Hukum Tata Negara. Aku tak pernah lihat, tak pernah tuh baca, ada di konstitusi kita, ada di undang-undang kita, ketua umum partai politik ikut seolah-olah berkuasa, bahkan seperti mengendalikan negara. Nggak pernah aku lihat, makanya bingung juga aku. Bupati dipilih rakyat, anggota DPR dipilih rakyat, gubernur dipilih rakyat, presiden dipilih rakyat, ketua umum partai politik PDIP dipilih rakyat nggak? Rakyat yang mana? Jadi untuk Bang Masinton, Mas Pramono Rano, dan kader-kader PDIP lainnya yang baru mulai retret hari ini, kalian sudah terlambat. Yang lain sudah mulai dari beberapa hari yang lalu, kalian baru mulai hari ini. Ya, sosok bikin aturan sendiri. Udah kalian pulang lagi aja lah. Ya, retret aja sama Bu Mega. Ya kalian biasa kan ada acara PDIP tuh dengerin Bu Mega ngomong tuh, ya kan mata terjun semua sama PDIP sama Bu Mega. Ah kayak gitu lagi aja, dengerin aja Bu Mega kalian, nggak apa-apa. Mudah-mudahan pintar. Makasih. Ya, dari sini kita paham ya bahwa si Samsul ini ya, si Asam Sulfat ini sebetulnya lebih takut kepada Ibu Ketum ya, kepada Mama Ketum lah. Tapi dia pikir-pikir, oh, ini kalau aku manut sama Mama Ketum ya kan, aku 5 tahun dihujat sama rakyatku di Tapanuli, iya kan, iyalah. Akhirnya apa? Ya cukuplah 3 hari saja manut dengan instruksi Ibu Ketum, karena sampai hari ini tidak ada instruksi lanjutan dari Ibu Ketum. Akhirnya banyak kader ya, kepala daerah, termasuk si Masinton ini memutuskan untuk merapat ke retreat yang diselenggarakan pemerintah di Magelang. Mantap ya kan? Mantapnya apa ya? Karena takut dirujak sama warganya sendiri ya. Lanjut. Ya, ini benar-benar sebuah pernyataan yang menurut saya jauh api dari panggang, disampaikan oleh orang tidak berguna ya. Kok dibahas Bang? Iyalah dibahas dikit ya kan, untuk apa? Pelurusan ya kan. Karena kalau konten-konten semacam ini, berita-berita semacam ini tidak ada yang mengimbangi ya, itu nanti efeknya buruk loh. Nggak berimbang jadinya. Jadi berita itu hanya dari satu arah, dan karena terus-terus disampaikan, maka itu bisa menginduksi akhirnya sesuatu yang tidak benar akan terlihat seperti benar ya.
Jadi si Roti Gulung ini menganggap bahwa Jokowi lah yang mengompori para kader partai terbesar di Indonesia, ya, untuk tidak mengikuti instruksi Megawati lagi gitu loh, Ibu Ketum lagi ya. Katanya dia ingin memecah belah. Waduh, waduh. Jokowi lagi. Kau tahu dari mana Jokowi itu memprovokasi mereka? Ingat loh, memprovokasi mereka. Mereka ini berarti kan banyak orang yang diprovokasi oleh Jokowi. Emang Jokowi kenal semua dengan kepala daerah yang berasal dari partai kebo? Kan enggak toh. Aduh, lanjut. Kalau soal itu no comment. Tapi kan udah ada beberapa yang merapat nih Pak. Sampai Mas Pramono. sekarang belum ada apa. Nggak apa-apa Pak. Sampai sekarang belum ada hal-hal dari DPP pun belum ada instruksi apapun ya Pak. Tapi terkait yang udah merapat gimana Pak? Kita lihat nanti. Sorry kalau soal itu. Oke, Pak, tapi hari ini ada beberapa yang merapat ke TU nih Pak. Ada agenda apa sih Pak? Mungkin. Ada rapat DPP. Mungkin ada penegasannya sih Pak, sebenarnya kalau retret itu buat berarti retret belum ada perubahan instruksi. Belum ada perubahan instruksi apapun ya Pak. Oke. Iya Pak. Makasih ya. Iya. Dari sini kita tahu teman-teman ya. Jadi para kepala daerah yang akhirnya memutuskan ikut retreat pada hari keempat di Magelang, termasuk Pramono Anung dan Masinton Pasaribu, itu mereka memutuskan mengikuti retreat itu berdasarkan keputusan pribadinya. Dan tadi di konten sebelumnya kita ngelihat bahwa Pramono Anung bersama kepala daerah lainnya siap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, ya kan? Iya. Jadi sampai detik ini, Mama Ketum ini belum memberikan instruksi agar mereka ikut retreat gitu loh. Ya kan? Jahat kali kan macam kayak gitu. Aduh, nggak tahu lah. Lanjut. Ya, akhirnya Megawati dipermalukan oleh kadernya sendiri. Mendagri membongkar bahwasanya 51 dari 152 kader PDIP atau yang diusung PDIP kepala daerahnya kemarin sudah ikut dari hari pertama retreat. Artinya mereka sudah membangkang dari hari pertama kepada Megawati. Dan sekarang sudah hampir masuk semuanya, menyusul hampir seluruhnya masuk ke Magelang. Artinya apa? Mereka membangkang kepada perintah Megawati. Padahal sampai saat ini perintahnya masih tetap tunda dulu masuk ke Magelang. Artinya apa lagi? Artinya mempermalukan Megawati sendiri. Apa artinya jadi ketua? Apa artinya jadi pimpinan kalau tidak dipatuhi oleh bawahannya, oleh kadernya sendiri? Hancur marwah Megawati dibuatnya. Pertanyaannya, kenapa kepala daerah itu masuk atau membangkang kepada Megawati? Satu, kalau dia mengikuti Megawati, artinya dia membangkang kepada Prabowo. Kalau membangkang kepada Prabowo, dia bisa berhenti jadi kepala daerah, bisa dikriminalisasi macam-macam. Kalau dia dipecat dari kader partai, tidak masalah. Dia tetap jadi kepala daerah, seperti Gibran, seperti Bobi Nasution. Simpel kan? Kepala daerah adalah orang-orang yang logis. Terima kasih. Ya, ini menurut saya adalah sebuah pernyataan yang sangat cerdas ya, melebihi kecerdasan si Roti Gulung ya, yang mengaku akademisi, mengaku profesor, tetapi kalau ngomong itu jauh api dari panggang, kalau bernalar itu sangat dangkal, dan kalau memprediksi semuanya selalu salah. Tetapi kalau netizen barusan yang bukan siapa-siapa, rakyat biasa, atau mungkin juga bukan seorang sarjana, ya kan? Tapi analisisnya menurut saya ulasannya sangat mengena sekali dan tepat ya. Jadi keputusan para kader kebo mengikuti retreat di Magelang itu sama dengan mempermalukan Mama Ketum. Betul, saya setuju. Jadi para kader ini telah mempermalukan Mama Ketum. Coba bayangkan, Mama Ketum ini kan tertinggi gitu ya, ibaratnya itu ketua umum. Ibaratnya itu instruksinya itu adalah titah gitu loh, perintah. Makanya jangan heran kalau Prabowo mengatakan di negara ini ada raja kecil ya kan. Tapi sayangnya ya kan, titah tersebut, instruksi tersebut nggak dipatuhi lagi sama anggotanya, sama bawahannya. Itu sama aja, Ibu Ketum ini telah dipermalukan oleh kadernya sendiri. Kasihan kali aku. Lanjut.
Hahaha. Ton, gimana kabarnya Ton? Tony. Aduh, putar balik aja Bang. Toh juga ntar nggak lulus. Emang udah berapa hari bolos? Ada aja. Aduh, netizen ini ya. Ya betul juga sih ya. Ikut retreat tapi belum tentu lulus ya kan. Karena apa? Bolos 3 hari. Retreatnya cuma berapa hari. Tapi 3 hari nggak masuk. Nggak ada keterangan yang jelas ya kan. Iyalah. Boleh ikut. Tapi jangan berharap lulus. Lanjut. Salam logika. Jujur gue mau nanya, apa sih manfaatnya retreat untuk para menteri dan para kepala daerah selain pemborosan anggaran yang katanya mau efisiensi? Buktinya Menteri Bahlil setelah pulang retreat malah bikin kebijaksanaan menyetop penjualan gas melon 3 kilo di warung-warung kecil. Dan itu bikin heboh Indonesia. Nusron Wahid yang asalnya garang menyikapi pagar laut dan tanah HGB milik Aguan, pulang retreat malah jadi ayam sayur. Dia bilang bahwa sertifikat yang dimiliki oleh Aguan itu legal. Terus Pak Luhut menyikapi demo Indonesia gelap, malah bilang begini, Indonesia gelap, yang gelap itu lu, Indonesia itu terang. Terus yang paling top Markotop, orang yang punya ide retreat dan memberikan arahan di retreat, di depan umum, di depan podium, bilang, ndasmu. Itu ya hasil retreat. Kenapa tanya-tanya manfaatnya retreat itu buat apa itu? Ini menurut saya pertanyaan orang yang bisa dikatakan kebodohannya di atas rata-rata teman-teman ya. Jadi mungkin setara lah dengan roti gulung gitu ya. Jadi sudah pada tahap itu DUNGU gitu loh. Walaupun sebetulnya secara hati nurani saya memahami ini orang nggak dungu sebetulnya, nggak bodoh. Dia mengerti apa itu manfaat retreat ya, konsolidasi secara umum, sehingga konsolidasi ini bisa dilakukan dalam waktu yang singkat karena dengan cara mengumpulkan banyak orang. Retreat mengumpulkan kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu bukan hanya pada saat retreat ya. Pada acara-acara tertentu juga kepala daerah itu dikumpulkan ya. Kemudian presiden biasanya berpidato, memberikan arahan dan lain sebagainya. Jadi konsolidasi secara umum itu bukan sesuatu hal yang baru gitu loh. Jadi sangat-sangat heran sekali jika buzzernya Kebu itu mempertanyakan apa guna dan manfaatnya retreat gitu loh. Karena saya yakin buzzer Kebu itu nggak bodoh sebetulnya. Cuma mungkin karena mereka sudah mendapatkan ya bayaran setiap bulan gitu kan. Sehingga mereka mendapatkan rundown serangan ya, temanya ini ya kan. Hari ini begini anunya temanya, serangannya ke arah ini. Mungkin mereka kesulitan untuk menentang itu karena sudah kadung bertanda tangan atau menerima amplop sebagai buzzer. Ini sih dugaan saya tidak pernah menuduh ya teman-teman ya. Kalau misalnya dianggap keliru, silakan tulis di komentar di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Lanjut. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Wah, gile. Mau nggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Alah gila dah. Alah, gayanya kau ini mama ya kan? Kau seolah-olah menuduh orang lain yang ingin menjadi ketum, padahal kau sendiri yang tidak mau berhenti jadi ketum ya kan? Iyalah, kalau perlu sampai mati, partai kau itu akan kau bawa mati ya kan? Dimasukkan ke dalam peti juga. Iyalah, orang lain ngerti lah ya kan? Jangan kau itu suka menggiring opini, memfitnah orang seolah-olah orang itu beginilah begitulah, padahal sebetulnya diri kau sendiri. Aduh, mama ya. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Masinton alias si Samsul asam sulfat ya.
Akhirnya dia merapat ke acara retreat ya, walaupun kalau dilihat dari ekspresinya kelihatan sekali dia sangat malu ya. Jadi kalau dilihat dari pakar mikro dan makro ekspresi pasti bisa menangkap itu ya. Karena biasanya orang yang berbicara lebih keras dan bergerak lebih agresif daripada biasanya adalah orang yang sedang malu dan berupaya menutupi rasa malunya di hadapan orang-orang gitu ya. Tetapi saya tidak tahu apakah dia malu kepada teman-temannya di lokasi retreat ya, kepada awak media, ataukah dia malu kepada rakyat yang dia pimpin saat ini. Kalau menurut saya sih ya gak bakal lah dia malu kepada masyarakat yang dia pimpin ya. Belum tentu dia punya rasa malu ya kan. Karena biasanya kader-kader partai ini ya kan, itu mukanya muka beton semua. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang pembangkangan yang dilakukan oleh para kepala daerah ya, yang berasal dari Partai Kebo atas instruksi Mamak Ketum ya, agar tidak mengikuti retreat di Magelang ya. Tidak hanya 1-2, tetapi semua kepala daerah yang sudah berada di Magelang, yang sebelumnya hanya berkumpul di kafe-kafe gitu, akhirnya pada hari keempat telah merapat ke lokasi retreat ya. Meskipun tidak ada instruksi dari Mamak Ketum untuk mengikuti retreat, tetapi mereka tetap merapat. Keren, mantap ya. Dari fenomena ini bisa dilihat bahwa para kader Kebo sudah pada sadar ya, bahwa Mamak Ketum kayaknya emang sedang tidak beres teman-teman ya. Berbeda dengan pendapat banyak neti, si Roti Gulung alias si Jomblo Permanen menyebut bahwa pembangkangan yang dilakukan oleh para kader Kebo itu kepada Ibu Ketum karena dikompori Jokowi. Katanya Jokowi ingin memecah belah. Waduh. Tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya beritanya ya, ditampilkan dalam sebuah slide. Intinya Jokowi lagi. Kasihan kali aku sama orang yang bernama Jokowi ini. Nggak pernah bener di mata para pembencinya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada kata yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.